Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Waalaikumsalam. sebagai moderator, saya Nova Hardianti, berasal dari instansi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam podcast kita pada hari ini yang bertema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu kepada 4 narasumber muda kita yang hebat dan cerdas. Kita mulai dengan narasumber yang pertama. Silahkan, di sana ada siapa ya? Halo, perkenalkan Hai. saya Nur Hamidah. Saya berasal dari instansi Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur sebagai penyuluh sosial ahli pertama. Terima Baik. kasih. Terima kasih kembali Mbak Mida. Selanjutnya ada narasumber yang kedua. Dipersilakan. Halo Mbak Nova, halo semuanya. Ya. Perkenalkan nama saya Dini Fiani, dipanggilnya bisa Dini. Bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Mbak Dini. Salam kenal. Selanjutnya di sana ada narasumber yang ketiga. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Reza Setiawan. Saya sekarang di UPTD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oke, baik. Sekarang ada narasumber kita yang terakhir. Di sana ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronaldo Farzon. Saya berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Halo semuanya. Halo. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat dari teman-teman narasumber kita. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tema yang akan diangkat oleh masing-masing narasumber dengan kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Baiklah, langsung saja ya kita mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada di sana Mbak Nur Hamidah. Kepada Mbak Nur Ya, Hamidah, hai. silakan memaparkan materinya. Baik, tema kali ini kita akan membawakan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia dalam artian kita mencintai tanah air tidak hanya sekedar kata-kata, akan tetapi perlu bukti nyata dalam menghargai kekayaan budaya, karya anak bangsa, keanekaragaman suku, bahasa, dan sumber daya alam. Kita dapat menciptakannya melalui bukti nyata dengan bangga produk lokal adalah bentuk cinta tanah air dan nasionalisme karena secara langsung mendukung perekonomian dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, kemudian melestarikan budaya dan meningkatkan kemandirian bangsa. Tidak lupa juga itu bentuk menunjukkan penghargaan kita terhadap karya anak bangsa, menjadikannya tindakan nyata untuk memajukan Indonesia secara ekonomi dan identitas negeri kita. Begitu menurut pandangan saya bagaimana tindakan yang dapat kita ambil sebagai bentuk bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Demikian. Oke, baik. Itu dia tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Nur Hamidah. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Materi yang disampaikan oleh beliau tentunya dapat menciptakan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua. Langsung saja dengan Mbak Dini. Oke Mbak Nova, terima kasih. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait visualisasi bangsa berdasarkan persatuan dalam keberagaman. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu tidak lahir dari satu suku, satu agama, ataupun satu budaya, tapi Indonesia itu lahir dari kesadaran bersama bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Eh, dari Sabang sampai Merauke, eh, kita tahu mungkin kita berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda adat, tapi ada satu hal yang kita sepakati bahwa kita adalah Indonesia. Oke. Eh, Wow, sebagai bangsa menarik sekali Indonesia, ya. Mm-mm. ya sebagai bangsa Indonesia kita seharusnya bangga gitu. Jika dibandingkan Iya. dengan negara-negara lain di luar sana, negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling beragam di dunia. Karena
Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, eh, beragam budaya dan agama, dan serta kondisi geografis yang sangat berbeda gitu. Kemudian kita juga tahu gitu, kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok, tapi dilakukan oleh seluruh unsur bangsa yang bersatu. Di dalamnya ada tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Hindu, ada dari pemuda Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga ada dari golongan ulama, nasionalis, kemudian petani, pelajar, maupun prajurit. Oke, keren sekali Mbak Dini. Berarti intinya itu meskipun kita berbeda berada dalam keberagaman, tetapi kita tetap satu. Gitu ya Mbak Dini ya? Iya, betul, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dini. Selanjutnya tuh Sama-sama. ada narasumber kita yang ketiga, yaitu dari Mas Reza. Silakan Mas Reza. Oke, terima kasih buat Kak Nova. Semuanya tadi udah dijelaskan secara singkat ya. Secara singkat itu tentang cinta tanah air, Betul. tentang keberagaman. Dan selanjutnya saya akan sedikit memaparkan atau lebih enaknya kita sharing aja nih. Kita sharing tentang kontribusi positif. Sebelumnya saya sudah merangkum tentang kontribusi positif. Nah, sebenarnya kontribusi positif ini ternyata tidak harus menjadi pejabat negara dulu, teman-teman. Tidak harus menjadi pejabat negara, tidak harus mewakili di event olahraga internasional seperti Betul. Olimpik atau kita ikut ajang-ajang Iya. kecantikan atau olimpiade. Sebenarnya tidak harus seperti itu untuk menunjukkan bahwa Betul. kita ikut andil dalam berkontribusi. Nah, secara harfiah sebenarnya kontribusi itu ikut andil atau keterlibatan aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Sama kayak kita nih, kita sekarang sebagai ASN, kita juga turut andil dalam kontribusi positif. Nah, ternyata dalam kontribusi positif ini ada beberapa pilar-pilar utama nih. Yang pertama apa aja? Yang pertama itu kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini apa aja sih, Kak? Yaitu menaati aturan yang berlaku tanpa harus diawasi. Jadi kita benar-benar sukarela, tidak harus diawasi baru kita patuh. Ketika tidak diawasi, kita melanggar. Ah, tidak seperti itu ya. Pokoknya kalau kita sudah mendengar peraturan itu dibuat untuk dilanggar, waduh, itu sudah menggiring ke hal-hal yang negatif sepertinya, kawan-kawan ya. Iya, betul sekali Mas Reza. Ya, Iya. pilar yang kedua apa aja? Yaitu kemandirian ekonomi, berupaya produktif agar tidak menjadi beban negara, serta mendukung produk lokal. Ini juga berhubungan sama Kak Hamidah tadi, yaitu cinta tanah air untuk Betul. produk-produk lokal juga kan, kita harus cinta kan. Betul. Iya, sekarang ini sudah banyak lagi produk-produk UMKM kita tuh yang mampu bersaing yang setara sama produk-produk luar negeri. Contohnya produk-produk fashion, produk-produk makanan, seperti itu. Pilar yang ketiga yaitu kepedulian sosial, menjaga keharmonisan antar warga di tengah keberagaman. Atau toleransi ini berhubungan sama Kak Dini tadi ya tentang keberagaman. Dan yang terakhir yaitu integritas, menjaga kejujuran dan etika dalam bekerja maupun bermasyarakat. Nah, tadi itu secara singkat nih, saya spill dikit-dikit lagi untuk contoh kontribusi berdasarkan bidang, supaya kita sama-sama paham nih, dan penonton juga bakal paham nih. Kalau kontribusi Ya. berdasarkan bidang dari segi pendidikan, yaitu belajar dengan tekun, membagikan ilmu, baik ilmu secara literasi, maupun menjauhi berita bohong atau hoax. Nah, jadi buat teman-teman penonton nih yang suka menyebarkan hoax, ayo, kita harus stop supaya ikut berkontribusi secara positif sebagai wujud kita bangga berbangsa dan bernegara. Nah, kalau dari bidang lingkungan, yaitu mengurangi sampah plastik, melakukan penghijauan, dan mengelola limbah rumah tangga dan benar. Kita jangan sampai berkontribusi negatif yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti banjir yang terjadi di Oku Timur kemarin itu di Belitang. Itu kan salah satu dampak dari kontribusi negatif dalam pencemaran lingkungan. Yang ketiga ekonomi, balik lagi seperti yang Kak Hamidah tadi, membeli produk UMKM, cinta tanah air. Selanjutnya itu sosial budaya, melestarikan adat istiadat daerah dan menghargai perbedaan agama atau suku. Selanjutnya itu yang Iya. terakhir, digital, menggunakan media sosial dengan bijak. Seperti itu Kak Nova, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa sekali materinya ya. Oke,
ternyata ada banyak sekali ya contoh-contoh kontribusi positif untuk bangsa dan negara yang kita dapat lakukan dengan tindakan nyata. Oke. Begitu ya, Mas Reza. Oke. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang terakhir nih ya. Di sana ada Mas Ronald. Silahkan Mas Ronald. Baik, Kak Nova, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan keterkaitannya dengan visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Di sini ada pengertiannya juga, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak wawasan kebangsaan terhadap cinta tanah air itu adalah yang pertama itu ada menggugah rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada yang kedua menumbuhkan loyalitas terhadap NKRI. Yang ketiga memperkuat persatuan dalam keberagaman. Di sini juga ada rangkuman saya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menghormati simbol negara dan lagu kebangsaan. Ada juga contoh menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Terus yang ketiga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, dari penjelasan tersebut, sini saya dapat menyimpulkan wawasan kebangsaan membentuk cara berpikir nasionalis yang menjadi fondasi kuat dalam menumbuhkan dan menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Mari bersama-sama kita menjaga NKRI, kita rawat persatuan, dan kita bangun masa depan bangsa dengan karya, prestasi, integritas, bangga menjadi orang Indonesia, bangga berbangsa, dan bangga bernegara untuk Indonesia yang lebih maju dan bermanfaat. Terima kasih. Itu dia tadi materi yang disampaikan oleh Mas Ronald. Tentunya materi yang disampaikan dapat menambah wawasan atau cara pandang kita tentang kebangsaan ya. Oke. Baik, keren-keren semua nih materi yang disampaikan. Penyampaian dari keempat narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadikan inspirasi agar kita semakin mencintai dan bangga terhadap tanah air. Mencintai tanah air bukan hanya sekedar teori dan kata-kata, tetapi dengan bukti nyata. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita, Mbak Nur Hamidah, Mbak Dini, Mas Reza, dan Mas Ronald. Saya Nova Hardianti selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sampai jumpa.